Anda menggaungkan suara ini dan kesannya akhirnya akan ada konotasi ada yang bayar Anda dan teman-teman untuk mendorong tudingan ijazah palsu Jokowi ini, betul? Ngaco dan kalau dalam bahasa sahabat saya ini terwelu itu adalah terlalu, ya gitu. Sebenarnya ini offset ya, saudara Ade ini offset dan dia harusnya malah justru bisa disanksi atau justru bisa dimarahin ya oleh Jokowi karena itu justru menarik lawan yang lebih banyak untuk Jokowi. Sampai dibilang yang berbaju biru. Makanya kan ngaco. Saya omong apa adanya. Kalau A saya bilang A, kalau B saya bilang. Jokowi itu hanya mengatakan, kan saya sudah sampaikan. Feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya memang ada orang besar yang membackup. Nggak ada dari Jokowi bilang biru. Gitu loh. Kok tiba-tiba ada termulnya yang kemudian mengatakan bahwa itu biru. Itu kan ngaco sekali. Anda menangkap arahnya ini buat apa kalau gitu? Ya ini mau membenturkan, ya ini yang rugi Jokowi sendiri loh nanti. Gitu. Tapi ya menurut saya fight harus dilakukan gitu. Karena apa? Karena ini tuduhan ini ngaco, fitnah sangat luar biasa dan saya sangat mendukung statement Mas Ahaye tadi ya. Meskipun saya sekali lagi Mas Rival saya udah 5 tahun itu tidak lagi di partai politik dan kebetulan saya pernah wakil ketua umum di situ. Nggak ada sama sekali tuduhan dan Pak SBY selaku dewan yang ada di Partai Demokrat itu pasti tidak mungkin melakukan itu karena Pak SBY adalah orang yang sangat negarawan, beda jauh sama yang mengatakan sebelumnya tadi orang besar. Oke, Bang Silvester, saya paham bahwa Anda kemarin sudah menjelaskan juga kepada rekan saya di Kompas Petang waktu itu masalah tudingan yang berbaju biru itu menjadi orang di balik tudingan-tudingan semacam ini. Gitu. Kalau kemudian ada diksi semacam ini, kemudian Demokrat sudah bilang bahwa itu fitnah, so yang mana yang benar kalau gitu nih? Biarkan masyarakat yang menilai, masyarakat pasti pintar. Memang Pak Jokowi hanya mengatakan ada orang besar. Ya. Pastinya ini kan bukan hanya masalah ijazah palsu ya, ada isu kayak kemarin matahari kembar, terus ada isu pemaksulan. Bahkan yang dari awal itu, yang saya bicara dari awal itu isu Indonesia gelap. Itu udah berapa bulan lalu lah saya bicara. Dan apa yang saya bicarakan sih sama persis yang dikatakan Pak Prabowo ya. Jadi Pak Prabowo juga mengatakan terakhir ya kan bahwa isu Indonesia gelap itu dibiayain gitu loh. Dan memang itu fix karena apa? Sudah ada aliran dana dan sudah ada tersangka yang udah ditahan di Kejaksaan Agung ya kan. Nah, kalau yang isu-isu ini ya kalau kita melihat memang pastinya ini kembali lagi ada yang memanfaatkannya secara politik. Mungkin Mas Roy mengatakan bahwa saya nggak dibayar, terus saya ada kebenaran. Pasti, Mas. Ini kan makanya saya mau menguji Anda. Jadi Anda jangan dulu nyaut. Lanjut, jadi intinya saya minta sumpah lagi. Mungkin jadi gini, kalau yang berbaju biru itu mungkin saya. Dalangnya ini saya lah. Ini juga baju biru nih. Ya, dia nggak. Jadi intinya bahwa kembali lagi sebenarnya kita ke fokus aja dengan proses hukum yang terjadi sekarang. Tapi kan muncul pertanyaan gini Bang, kalau kemudian mencoba mengadu-adukan Pak Jokowi sementara Pak Jokowi sekarang sudah tidak lagi menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Anda menangkapnya sebagai relawan yang nyudut-nyudutinnya buat apa lagi? Gini, saya bilang tadi, Pak Jokowi sudah tidak ada kepentingan untuk menjadi apapun di Republik ini. Beliau udah selesai ya, udah purna tugas, sudah menjadi politisi di Indonesia ini menurut saya yang tertinggi yang dicapai ini Pak Jokowi nih, ya kan? Intinya sudah 2 kali wali kota, gubernur, ya kan, terus presiden 2 kali dan berhasil, terus mengendorse Prabowo Gibran berhasil, ya kan. Nah, jadi intinya tapi kalau ada, ya kan, mantan yang orang kuat dulu ingin anaknya, terus ingin kadernya, ingin orangnya nanti bermain di 2029 atau Prabowo Gibran ini nanti selesai di tengah jalan. Dari beberapa orasi orang-orang mereka ini, itu kan udah jelas. Ada yang mau revolusi, terus ada yang mau kudeta, ada yang mau mendudukin gedung MPR DPR, gitu. Ada yang minta Mas Gibran dan juga Pak Prabowo mundur. Itu kan udah jelas. Terus kita melihat, ya Bang, kita meneliti dari di sosial media nih, ya kan.
banyak akun-akun itu setelah kita teliti, oh akun ini ternyata ada yang biru, merah, orange dan sebagainya. Sehingga singkatnya kalau pernyataan dari Mas Ade itu Anda juga sepakat bahwa ada orang yang berbaju biru itu, atau justru Anda punya pandangan lain? Koreksi dikit, kalau yang mau menurunkan Pak Prabowo nggak ada. Oke, gimana Bang? Ada, jadi saya lebih mengerti daripada beliau. Oke, kalau Karena gini, saya wakil ketua tim kampanye nasional. Beliau ini orang luar, Oke. nggak ngerti apa-apa gitu loh. Nggak ngerti apa-apa beliau ini. Kalau ke pertanyaan saya Iya tadi, kan? ada nggak yang orang Saya Mas Ade itu? wakil ketua tim kampanye nasional dan sampai saat ini saya masih berhubungan dengan semua, dengan baik Pak Prabowo, ya kan, bertemu langsung dengan Pak Jokowi, Salah. dengan ring-ringnya Pak Prabowo semua, nggak ada. gitu loh. Jadi ya Kita dukung itu penuh kan, Pak Prabowo. itu kan Anda masih Iya. itu loh kan. Kemarin yang pemaksulan itu kan semuanya kan minta agar Pak Prabowo ini nggak di Oke. sorry, Pak Prabowo ini mereka menggeruduk KPU tanggal 18 Maret 2000 agar Pak Prabowo ini nggak dilantik. Oke. Ya, jadi Itu udah itu lewat. enggak dong, harus Mas. Oke. Latar Udah belakang ini Udat lah itu. enggak, nggak bisa. Oke. Itu kan motif. Oke.